Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu pertanyaan refleksi bagi kita semua. Apakah diri kita menjadi pelaku keadilan dan kebaikan dan kebersamaan di keluarga, serta dalam pergaulan di sekolah dan lingkungan? Ataukah kita malah menjadi pelaku kejahatan dan ketidakadilan? Mungkin di antara kita selama ini ada yang berusaha dengan penuh semangat untuk menjadi pribadi yang baik, benar, dan adil. Tetapi bisa jadi juga ada yang lebih sering bertindak sebaliknya. Seperti yang kita lihat sepanjang berlangsungnya pandemi, banyak orang yang malah melakukan tindakan-tindakan jahat yang kurang, bahkan tidak menghormati harkat dan martabat pribadi manusia. Menghadapi situasi dan pengalaman demikian, hari ini kita diajak untuk merenungkan dan mendalami sabda Tuhan yang mengarahkan perhatian kita pada perbuatan-perbuatan yang baik, adil, dan jujur. Ketika kita mencari yang baik dan berbuat yang adil, Tuhan hadir bersama kita. Sebaliknya, jikalau kita mencari yang jahat dan berbuat yang tidak adil, Tuhan jauh, bahkan akan meninggalkan kita. Andaikan aku lakukan yang nur mulia, jika tanpa kasih cinta Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pertemuan yang kedua ini, kita hendak mendalami tema Allah sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Nabi Amos mengajak umat Israel untuk mencari dan melakukan yang baik, untuk membenci yang jahat dan melakukan yang adil. Melalui pertemuan ini, kita pun diajak supaya mencari yang baik dan melakukan yang adil. Apabila kita melakukan yang baik dan yang adil, Tuhan ada bersama kita. Sebaliknya, jika kita melakukan kejahatan dan ketidakadilan sosial, Tuhan tentunya akan kecewa dengan diri kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik dan Adil, kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Hati-Mu yang menyertai perjalanan hidup kami. Kami adalah anak-anak-Mu yang hendak merenungkan dan mendalami sabda-Mu. Kami mohon, terangilah hati dan budi kami dalam mendalami sabda-Mu ini, agar kami boleh mengalami kasih dan kemurahan-Mu yang memampukan kami untuk berbuat baik dan adil. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita baca berganti-gantian. Ayat pertama dibaca di bagian kiri saya. Setelah itu baru ayat kedua dibacakan di sebelah kanan saya. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai. Petani dipanggil untuk bergabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, saya minta partisipasi dari Joshua Loking, Rio Klau, dan Tian Aman untuk menjawab 3 pertanyaan saya. Dimulai dari Joshua Loking. Pertanyaan pertama, temukanlah 3 perintah Allah kepada orang Israel dalam teks tersebut. Bisa dilihat dalam ayat ke-14 sampai 15. Yang pertama, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Yang kedua, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Dan yang ketiga, tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa keturunan Yusuf. Terima kasih untuk Joshua Loking. Kemudian pertanyaan kedua untuk Rio Klau. Apa maksud Tuhan memberi perintah tersebut? Bisa dilihat dalam ayat ke-14. Dengan demikian, Tuhan Allah SWT akan menyertai kamu sampai yang kamu katakan, seperti yang kamu katakan. Terima kasih untuk Rio Klau. Sekarang pertanyaan terakhir untuk Tian Aman. Apabila umat Israel tidak menuruti perintah Allah, apa yang akan mereka hadapi? Bisa dilihat di ayat ke-16 hingga 17. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai. Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu. Baik, terima kasih untuk Tian Aman, Joshua Loking, dan Rio Klau. Setelah kita mendengar bacaan dari kitab Amos dan jawaban dari teman-teman kita, saya akan menjelaskan apa maksud teks ini, apa maksud dari kitab Amos, apa maksud dari nubuat Amos yang dikatakan pada kitabnya sendiri. Yang pertama, carilah dan cintailah yang baik. Amos bab 5 ayat 14 hingga 17 merupakan satu kesatuan dengan Amos bab 5 ayat 4 sampai 6. Yang kita renungkan pada yang pertemuan pertama, dalam perikop ini orang Israel diajak untuk mencari yang baik dan jangan yang jahat, supaya mereka hidup. Mencari yang baik berarti mencari Tuhan sendiri, sebab Tuhan adalah sumber dari segala yang baik. Baik di sini lebih berkaitan dengan hubungan antar manusia, yakni hubungan yang harmonis dengan sesama. Dalam bahasa Ibrani, baik mengandung makna menyenangkan, indah, menggembirakan, dan berguna. Pemahaman ini menunjukkan bahwa hal yang baik selalu membawa kegembiraan dan kebahagiaan. Hal yang baik itu berharga dan bernilai, sehingga benar-benar diperlukan untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam hidup bersama. Nabi Amos juga mengajak umat Israel untuk mencintai yang baik, dalam arti menjadikan hal yang baik sebagai bagian tak terpisahkan dari praktik hidup harian. Pada akhirnya, Amos menegaskan bahwa dengan mencari dan mencintai kebaikan, orang Israel akan hidup dan disertai Tuhan. Sebelum saya lanjut ke jawaban yang kedua dan ketiga, saya mohon kesediaan dari Yuda Jares, Aldo, dan Agung untuk merenungkan dari kitab ini dan akan menyaringkan pengalaman mereka berdasarkan kitab Amos. Karena saya lanjut ke jawaban kedua, bencilah yang jahat. Amos mengajak orang Israel untuk membenci kejahatan. Dalam bahasa Ibrani, membenci mengungkapkan juga perasaan berjarak atau penolakan terhadap hal atau orang dengan tujuan agar relasi tidak terbangun. Cinta itu mendekatkan dan menyatukan, tetapi benci memisahkan dan menciptakan jarak. Perintah untuk membenci kejahatan
juga merupakan peningkatan dari perintah untuk jangan mencari yang jahat. Hal ini menunjukkan bahwa hal-hal yang jahat tidak membawa keuntungan dalam kebersamaan. Lebih dari itu, kejahatan tidak dapat dipertemukan dengan Tuhan. Tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Penegakan keadilan ditempatkan setelah penegasan agar mencari yang baik dan membenci yang jahat. Ini menunjukkan bahwa keadilan dapat berjalan jika orang mempraktikkan hal-hal yang baik dan membenci yang jahat. Kebaikan adalah prinsip paling dasar bagi tegaknya keadilan dalam hidup bersama. Sebaliknya, hal-hal yang jahat akan meniadakan keadilan dan memicu munculnya ketidakadilan. Amos menyatakan bahwa keadilan harus ditegakkan di pintu gerbang. Pada masa itu, pintu gerbang kota dimanfaatkan banyak orang untuk berkumpul dan menyelesaikan masalah-masalah umum. Menegakkan keadilan di pintu gerbang berarti mempraktikkan pengadilan yang adil terhadap semua kasus. Keadilan yang tidak ditegakkan akan menimbulkan penderitaan. Ketidakadilan melahirkan ratapan, terlebih karena akan membuat Tuhan meninggalkan mereka semua. Tuhan pasti menyertai mereka yang mencari kebaikan dan melakukan keadilan. Tetapi Ia akan meninggalkan mereka yang mencari kejahatan dan melakukan ketidakadilan. Sebelum ketiga saudara kita menyaringkan pengalaman mereka, saya akan memberikan 4 pertanyaan refleksi. Yang pertama, apakah saya mencari, mencintai, dan melakukan hal-hal yang baik? Yang kedua, apakah saya menghindari dan membenci hal-hal yang jahat? Dan yang ketiga, apakah saya bertindak adil terhadap orang tua, saudara-saudari, dan teman-teman saya? Ataukah saya melakukan ketidakadilan terhadap mereka? Dan yang keempat, apa aksi nyata yang akan saya lakukan dalam hidup saya ke depan? Saya harap 4 pertanyaan refleksi ini dapat direnungkan oleh semua peserta yang ikut dalam PKSN pada hari ini. Baik, kita mulai dalam sesi sharing. Kesempatan pertama diberikan kepada Yuda Jares. Yuda Jares, silakan. Dari kisah kitab suci yang telah sama-sama kita dengarkan dan kita baca, saya ingin men-sharingkan tentang perbuatan-perbuatan yang telah saya lakukan selama hidup saya ini. Jadi dalam hidup saya merasa saya belum sepenuhnya melakukan perbuatan-perbuatan baik, karena cenderung hal-hal yang jahat itu yang lebih mengenakan menurut saya. Maka dari itu saya harap kedepannya, karena sekarang saya sudah sadar bahwa hal-hal yang baik itu seringkali dibutuhkan pengorbanan untuk melakukannya. Saya harus bisa berjuang agar dapat melakukan hal-hal baik. Sekian. Terima kasih untuk Yuda dalam menyaringkan pengalamannya. Kesempatan kedua diberikan oleh Agung. Silakan. Dari perikop yang kita baca pada hari ini tentang hidup dan mati. Saya punya pengalaman ketika sedang menghadapi mata pelajaran yang sangat sulit menurut saya dan untuk teman-teman saya. Ada kalanya kami ingin melakukan hal yang tidak baik seperti mencontek atau membagikan jawaban. Dari situ saya berpikir bahwa yang telah kami lakukan itu pada dasarnya adalah tindakan yang tidak adil dan seharusnya tidak boleh kami lakukan. Dan sekarang saya ingin berubah agar kedepannya saya bisa bertindak lebih adil lagi
dan mencari yang baik dan menjauhi yang jahat. Terima kasih untuk Agung dan Yuda Jares. Dan yang terakhir, kesempatan diberikan oleh Aldo. Dalam perikop yang sudah kita semua baca ataupun dengarkan, saya ingin sharingkan pengalaman singkat dalam kehidupan saya. Memang dalam perikop ini Allah telah berpesan kepada kita semua untuk menjauhkan dan membenci yang jahat, melainkan kita harus mencintai dan lebih mencari yang baik. Sumber segala yang baik itu adalah Tuhan sendiri. Dalam kehidupan saya, cenderung saya lebih mementingkan hal-hal yang jahat ataupun melakukan hal-hal yang jahat. Karena apa? Seperti yang kita tahu bahwa pada dasarnya hal-hal yang jahat itu merupakan hal-hal duniawi, dan hal-hal duniawi itu pasti bersifat mengenakan, seperti mencuri, berbohong, atau kita semua sebagai pelajar biasanya kita menyontek. Maka dari itu, dari perikop ini saya harus sadar dan saya harus memperbaiki ataupun mengubah sikap saya untuk lebih mencintai yang baik dibandingkan yang jahat. Oke. Terima kasih kepada 3 saudara kita yang sudah menyaringkan pengalaman mereka. Seperti yang kita ketahui, perikop dalam kitab Amos ini itu sungguh mengena pada kita semua. Tidak hanya kepada 3 saudara kita yang sudah menyaringkan pengalaman mereka atas kebersalahan dan kelemahan mereka sebagai manusia, namun menunjukkan bahwa kita semua pasti melakukan hal yang sama, pasti ataupun pernah melakukan hal yang sama, atau bahkan melakukan hal yang lebih buruk. Dari sebab itu, saya harap kepada saudara-saudara semua yang ikut menjadi peserta dalam BKSN ini untuk mencari inspirasi, untuk berbalik dan melakukan hal yang lebih baik, untuk melakukan hal yang adil seperti yang dikatakan oleh Nabi Amos. Sebelum kita lanjut, saya ajak untuk kepada kita semua menyampaikan wujud dan intensi pribadi kita dalam hening. Kita juga berdoa bagi pandemi Covid yang masih berlangsung ini. Kami mohon ya Tuhan, agar pandemi Covid ini cepat berlalu dan agar semua orang dapat melakukan aktivitas mereka, waktu itu melakukan pekerjaan ataupun melakukan hal-hal yang lain. Marilah kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
berdoa, Allah Bapa Maha Baik dan Adil, syukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu dalam sharing iman ini. Kami telah mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu yang menerangi hati dan budi kami untuk mencari dan mencintai yang baik, membenci yang jahat, serta menegakkan keadilan. Berkatilah kami, agar kami dapat menghayati dan mengamalkan sabda-sabda-Mu itu dalam hidup sehari kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tutup dengan lagu penutup, dan saya harap semua saudara sekarang yang berdiri. Kasih Yesus, Indah, indah, oh indah, kasih Yesus. Indah, indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, terima kasih karena sudah mengikuti BKSN pada hari ini. Saya harap dalam perikop ini semua orang dapat terinspirasi untuk melakukan hal yang baik dan hal yang benar. Sekian, terima kasih. Amin. Amin.